warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat pagi dan apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah ya, hari ini semua masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini di kelas bersama dengan Bu Maya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin minta kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Biasanya yang jadi pemimpin siapa di kelas ini? Silakan untuk memimpin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Bu Zelda. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sudah tahu ice breaking 1, 2, 3, 4, 5? Belum tahu ya? Ibu kasih contoh ya. Misalkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti itu ya, bisa? Bisa. Kalau 1 gini, terus 2, 1, 2, 3. Kalau 4, 2, 3, 4. Kalau 5 itu ditambah atasnya ya. Seperti itu bisa kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
hari ini kan kita akan belajar mengenai seni rupa ya untuk bab 3. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kemarin seni rupanya belajar sampai apa? Ada yang masih ingat tentang apa? Ingat tentang ya, benar. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai ritme. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ikatan dan simpul. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3 ya, Nana. Yang pertama, melalui video pembelajaran tutorial cara membuat gelang sendiri. Peserta didik mampu menciptakan gelang menggunakan algot. Kemudian yang kedua yaitu adalah melalui media konkret yang berupa tali cord dan juga stick. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam ikatan dan juga stick. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, peserta didik itu mampu mengetahui atau menyebutkan manfaat dari mempelajari ikatan dan juga stick. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Kemarin kan kalian sudah mengikuti pramuka ya? Ya, tanggal berapa kalian kemarin ikut pramuka? 4 dan 5 ya. Dan kemarin kita juga alhamdulillahnya itu mendapatkan juara 2 umum ya. Ya kan? Kan sangat bangga pastinya. Terus kalian akan melaksanakan lomba pramuka lagi tingkat pramuka itu kapan? Tanggal 28. Nah, dalam pramuka itu kan juga mempelajari apa saja. Ada juga tali temali itu kan. Nah, itu juga mempelajari apa? Tali, ikatan dan juga simpul, ya kan? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian itu tahu apa sih perbedaan ikatan dan juga simpul? Ada yang tahu? Belum? Belum. Nah, ikatan dan simpul itu perbedaannya. Kalau ikatan itu tali dengan benda lainnya. Kalau simpul itu berarti tali dengan, ya betul sekali. Jadi kalau simpul itu tali dengan tali, kemudian kalau ikatan itu adalah tali dengan benda lainnya. Seni mengikat dan juga menyimpul itu juga bisa disebut dengan makrame. Ya, apa tadi namanya? Makrame. Nah, dalam ikatan dan juga simpul itu ada 6 simpul dasar dalam makrame. Yang pertama yaitu adalah simpul kepala, kemudian simpul rantai, simpul mati, kemudian simpul tunggal, simpul ganda dan juga simpul butir. Nah, kita ulas terlebih dahulu ya. Yang pertama ini simpul kepala. Nah, seperti ini ya anak gambarnya. Simpul kepala ini dibuat dengan cara mengaitkan pada sebuah pipa keras atau tali yang direntangkan sebagai tempat menimbulkan simpul kepala. Simpul-simpul ini dibuat berulang dengan jumlah sesuai kebutuhan. Sedangkan variasi simpul kepala dapat dilihat dalam gambar di samping. Seperti ini anak-anak bentuk dari simpul kepala. Kemudian yang kedua yaitu simpul rantai. Kalau simpul rantai itu bentuknya seperti rantai. Karena selain disebut simpul rantai, simpul ini juga disebut sebagai simpul yang tak beraturan. Di mana simpulnya itu menggunakan tali yang sebagai tali garapan dan sebagai tali pasangan digunakan secara bergantian. Terus yang ketiga, simpul mati. Simpul ini menggunakan ikatannya yang sangat kuat sehingga susah dibuka. Berbeda dengan macam simpul lainnya yang disebut simpul hidup, di mana ikatannya cukup kuat tetapi sangat mudah untuk dibuka kembali. Nah, untuk yang lainnya itu masih bisa dibuka. Kalau simpul mati itu susah dibuka ya anak-anak karena ikatannya itu kuat. Nah, contoh dari penggunaan simpul mati ini seperti kalau kalian menerima paket, terus nah biasanya kalau paket itu misalkan di dalam paket itu ada kardusnya. Nah, ini ditali seperti tali mati, simpul mati karena supaya paket yang ada di dalam kardus itu dapat aman. Terus yang keempat yaitu adalah simpul tunggal. Hasil dari simpul ini tampak seperti tangga, seperti ini ya anak. Variasi dalam membuat simpul dapat dibentuk dengan kanan kiri atau ke kanan. Kalian bisa melakukan percobaan dengan simpul ini untuk menghasilkan variasi yang menarik. Nah, nanti kita juga akan melakukan percobaan dengan simpul tunggal. Kan kemarin guru sudah berpesan
kebiasaan untuk membawa apa? Tali ur. Terus apa? Tali. Ya. Nah, nanti kita akan membuat gelang dengan tali ur itu. Kita akan buat bersama-sama. Mungkin kita akan buat secara berkelompok gitu ya. Karena kalau apakah semua bawa tali masing-masing? Kalau bawa semua ya. Nah, mungkin nanti kita bisa membuat kelompok, tapi di dalam kelompok tersebut masing-masing anak juga membuat kalau memang membawa tali ur secara mandiri. Terus yang kelima yaitu adalah sibuk ganda. Sibuk ganda itu gambarnya seperti anak dapat dilakukan dengan menggunakan dua utas tali yang berbeda warnanya agar jaringan kedua utas tali itu tampak jelas. Variasi sibuk ganda dapat dilihat pada gambar tersebut. Sibuk ganda dapat berupa gabungan antara dua macam simpul. Terus yang ini sibuk gandeng. Nah, sibuk gandeng ini dalam bahasa ini kita bisa temui dalam kata membuat gandeng, tirai atau kaki sirwang. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan sibuk ganda itu kan menggunakan dua utas tali yang bentuknya itu berbeda. Nah, tapi ini bahasa kalau simpul itu enggak itu kering. Jadi menggunakan dua utas tali yang berbeda. Namun kalau ganda itu basah. Kalau tali simpul tunggal itu kering. Itu yang nah, sebentar ibu akan dari simpul kepala. Nah, kalau misalkan ini tali ini dengan setik itu namanya simpul atau ikatan? Ikatan, karena ini tali dengan benda lain. Kalau simpul tadi tali dengan tali. Seperti ini ya dengan contohnya. Simpul kepala. Nah, seperti ini namanya simpul kepala. Kepala seperti ini. Ada yang bisa membuat simpul kepala? Bisa? Bisa. Coba kamu lakukan. Bisa. Nah, di sini. Siapa yang berani? Tidak apa? Ya, kamu jelas ini. Ini ya. Kalau di pramuka diajari apa tidak membuat simpul kepala? Diajari. Lihat bela. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tidak mengikuti pramuka, mungkin juga ada teman-teman kan itu dalam pramuka dibagi-bagi tidak semuanya itu. Nah, seperti ini ya anak simpul kepala. Ada yang belum bisa? Bisa semua? Seperti ini ya. Nah, biasanya kalau simpul kepala ini itu dibuat untuk membuat simpulannya. Misalkan kita ingin membuat simpul tunggal, simpul ganda. Nah, pada awalnya itu pasti dibuat simpul kepala terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, selanjutnya simpul rantai. Di sini ada yang bisa membuat simpul rantai? Ada. Kalau ada yang bisa maju ke depan untuk memberikan contoh ke temannya. Yang bisa? Kan kemarin pramuka kan udah diajari ya. Nah, coba kamu maju ke depan. Tidak anak bisa? Tidak bisa? Tidak bisa Hendrik? Bisa Hendrik? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Kalau simpul rantai itu kan seperti ini. Nah, seperti ini kan simpul rantai. Yang bisa? Saya terus. Nah, kalau simpul rantai itu kan seperti ini contohnya. Pokoknya pastinya kalian itu kalau ikut pramuka bisa sih kalau simpul rantai. Kalau simpul mati banyak kalau simpul mati. Coba kalau kamu simpul mati gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Siapa yang bisa simpul mati? Kamu bisa? Kemarin pramuka pastinya diajar. Kalau Naima bisa simpul mati. Tidak bisa simpul mati kan?
tadi itu ada berapa sih jumlah ikatan dan simpul? Nah, apa saja? Simpul kata, simpul karai, simpul mani, simpul barat, simpul barat, Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu ikatan dan simpul itu juga bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti ketika olahraga manjat tebing, kemudian kita turun dari jurang itu juga membutuhkan ikatan dan juga simpul supaya sebagai pengaman dari olahraga manjat tebing. Nah, ini ada tutorial untuk membuat gelang dari tali kur. Itu ya. Kalian semua bawa tali kur kan? Ada yang nggak bawa, tapi kalau nggak ada yang nggak bawa, ini punya nggak tahu yang apa namanya. Mungkin bisa dipersiapkan alatnya. Nah, kalau bawahnya 2 apa 1? 2. Ini untuk yang satunya itu 1 cm, yang kedua juga 1 cm. Kalau ada yang cuma bawa 1 nanti pasti. Siapa yang cuma bawa 1? Yang bawa 1. Bisa ada yang bawa garis, nanti bisa diukur 1 cm itu berapa? Allah. Ini beli baru ini. 1 cm ya, dia bawa garis, ini baru. Bisa diukur lebih dahulu 1 cm. Misalkan mejanya ini kan, ada meja yang di depan kalian, diukur dulu mejanya itu berapa panjangnya. Mejanya diukur lebih dahulu panjangnya berapa 1 cm. Ya, ya sudah. 1 cm ini sama dengan 1 meter ya anak. Kalau misalkan udah diukur dari rumah, berarti sama koreknya juga dikeluarkan sekalian. Dulu ya, berarti kalian mempersiapkan untuk ukuran tali kurnya. Sama panjang. Apa yang ada di dalam? Satu meter itu pendek. Apa dilebihi 120? Setelah kita setelah tidak apa? Ini cuma pakai untuk membuat simpul kabel. Jadi ukur semua. Ini berapa? 3 meter. Nanti kamu turun 3 meter. Apa kamu potong 120 atau 150 gitu? Nah, anak-anak, sebelum kita praktikkan untuk menciptakan gelang dari tali, nah ibu ini membentuk kalian kelompok terlebih dahulu. Nah, fungsi dari kelompok yang ibu bentuk ini supaya misalkan kalau kalian itu kurang bisa, kan bisa meminta diajarkan dengan sejawat kalian seperti itu ya. Tapi mengerjakannya tetap secara individu.
Bisa dipahami? Nah, untuk membentuk kelompoknya supaya mudah seperti ini saja ya. Ini 3 orang, sama ini 3 orang, terus ini 4. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, ini kamu bisa duduk di sini supaya sebelum ibu mulai, sudah siap? Sudah mendapatkan, sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Sudah digunting tadi talinya? Ya, alatnya dikeluarkan semua. Sebelum ibu memutar video ini, ibu bertanya terlebih dahulu. Kalian itu kan sudah pernah diajari katanya tadi pas kelas 5 membuat gelang dari karbon. Nah itu kalian masih ingat atau ada yang sudah lupa? Lupa. Ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Nah maka dari itu kita akan menonton video terlebih dahulu ya, supaya yang sudah lupa itu bisa mengingat kembali bagaimana cara membuat gelang dari karbon. Kelihatan apa enggak? Kalau videonya kecepatan bisa kalian bilang untuk dijeda. Nah, diukur dulu tangannya tadi gimana? Iya, nanti tangannya enggak. Orang lagi gini. Nah, itu yang ukuran tangannya itu ditaruh di tengah. Terus, ya. Sudah siap semua belum? Ya. Sudah semua belum? Kembali nah terus dikali seperti itu. Nanti yang pendek itu di tengah. Nanti misalkan kalau yang tengah itu kepanjangan itu sudah bisa digunting. Sudah siap belum? Ya. Sudah semua sampai mana? Sampai sini belum semuanya. Kemarin bunganya dibuat, tapi itu kan karena cuma 1 tali, itu langsung aja begini. Ini cuma 1 warna. Sudah semuanya? Belum. Awas lagi ya videonya. Nah, yang pertama itu diukur dulu tangannya. Sudah diukur. Terus habis itu yang satunya lagi juga disamakan ukurannya. Ini ya. Ini yang di tengah yang pendek ini. Terus sini sudah mana? Sudah loh. Nanti lihat kepanjangan bisa dipotong. Ini juga boleh. Terus ini ya. Terus itu diikat. Itu kayak itu. Tapi ini nanti kamu gimana? Karena cuma 3 pendek. Pendek ini yang nanti lepon ini. Ininya pendek ini.
Sini bisa pindah semua. Nah, sini. Bisa langsung nggak apa-apa. Nah, setelah ini tadi, ada yang tahu bagaimana kelanjutannya? Tahu? Atau ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu, kita lihat videonya ya. Ini. Dan bisa sih. Nanti tinggal diselang-seling selanjutnya. Sini nih nanti dipotong ini sama anak.
Nah, dipotong pendek. Ini pusingin nanti. Ganda po orang juga berbeda juga. Sudah, saya tak lanjutkan videonya ya, nanti saya sudah bisa mengajari temannya ya. Saya waktunya sudah beda. Ini gini nggak? Kita beli ya, teman. Ini. Setelah itu masukkan. Iya, lengkap aku terlalu panjang. Tapi itu kurang sisa. Jadi semennya. Tali. Iya, selesai. Nanti ada kamu tali pas pakai. Ada ini sendiri sama yang ini penyebab tadi ada kelihatan. Sejadi loh. Saya loh. Talinya cuma pendek dan pendek. Berkali kali. Oh iya, Pak. Oh iya, ada. Nah, anak-anak selanjutnya itu akan membagikan lembar evaluasi atau lembar siswa ya. Ini dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan ya. Sudah semua mendapatkan
gambar evaluasinya. Ampun. Nah ini nanti dikerjakan di rumah ya, besok ditunjukkan pagi sama di Bu Maya ya makannya. Nah anak-anak ini bertanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Simpul dan kata. Terus simpul dan kata tadi perbedaannya apa? Simpul Kali dengan kali, kata kali dengan benda lain. Terus pasti ada berapa jumlah ikaran dan simpul dasar? Apa saja? simpul apa? Simpul kata, simpul mati, simpul benda, simpul identik. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pembelajaran ini. Sebelum Ibu Abi membacakan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan beri salam. Selamat siang, Bu. Duduk kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya